Ya, seterusnya kita akan melakukan pengenalan terhadap sistem koordinat di AutoCAD 2012. Ya, pengenalan sistem koordinat AutoCAD di 2012. Ya, pertama ada kita sebut koordinat absolut, penulisannya x, y ya. Kalau dalam matematika ini sering kita sebut dengan koordinat kartesian. Dia selalu mengacu ke titik 0,0 ya. Baik, sekarang kita perhatikan. Ya, tadi kita katakan selalu mengacu ke koordinat original ya atau titik 0,0. Kalaulah ini kita misalkan batas kertas kita paling bawah 0,0, kemudian ke atas ini ukuran yang lain ya. Sekarang kita menggambar garis menggunakan perintah koordinat absolut. Pertama kita ketikkan perintah line, ini fungsi untuk menggambar garis ya. Lalu muncul first point ya, titik peletakan pertama dari garis 0,0, berarti di sini. Ya, belum kelihatan. Lalu next point kita buat 20,20 ya, berarti bisa kita lihat ya, ini garis yang terbentuk 20 arah X, 20 arah Y ya. Jadi dia mengacu ke titik 0,0. Seterusnya next point 30,20, ini garis yang terbentuk. Ya, ini garis yang terbentuk. Berarti X-nya 30 sedangkan Y-nya 20. 40,50 seperti ini dia. Ya, X-nya 40, Y-nya 50. Seterusnya 70,70. Ya, X-nya 70, Y-nya 70. Oke, seterusnya 70,90. X-nya tetap, sedangkan Y-nya 90. Ya. Kemudian 100,90. Ya, X-nya 100 seperti ini, sedangkan Y-nya tetap. Ya, 110,110. Berarti ini dia. Ya, X-nya 110, Y-nya 110 ya. Jadi kalau mau kita akhiri, kita ketikkan perintah enter ya, atau kita enter saja perintah tersebut. Maka garis kita akan putus. Nanti menggambar garis juga akan kita pelajari lebih detail ya. Oke, ini yang pertama. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua, yaitu koordinat polar. Koordinat polar itu penulisannya adalah r sudut alfa ya. Berarti ini dengan menggunakan shift 2 ya, shift 2. R inilah jarak, sedangkan alfa adalah kemiringan. Ya. Kita perhatikan, berarti ini berdasarkan panjang dan kemiringan, ada hubungannya dengan sudut. Kita perhatikan dulu sistem kuadran ya, sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari di SMU dulu. Maka ini kita sebut sebagai kuadran pertama, daerah sudutnya adalah 0 sampai 90. Kuadran kedua 90, antara 90 sampai 180. Kuadran ketiga 180 sampai 270, sedangkan kuadran keempat adalah 270 sampai 360. Perlu diingat bahwasanya perputaran atau sudut ini arahnya berlawan arah dengan putaran jarum jam. Itulah yang kita sebut dia dengan positif. Ya, jadi kalau dia searah, maka sudutnya itu atau alfanya itu bernilai negatif. Jadi kalau misalnya ada kita gambar garis seperti ini, maka garis ini nanti panjangnya sekian dengan sudut positif atau sudutnya nanti di kuadran pertama. Demikian seterusnya ya untuk kedua, ketiga, dan keempat ya. Baik, sekarang kita ambil kasusnya, contoh. Ya, kita gambar garis di sini nantinya. Kita ketikkan perintah line garis 0,0 titik awal ya. Seterusnya add 50 sudut 45. Berarti panjang garis kita ini nanti adalah 50, kemiringannya 45 ya. Ini garis yang terbentuk. Ya, seperti ini. Kemudian add 40 sudut 0. Berarti nanti dia kemana? Ya, ke kanan ya, dengan panjang garisnya 40, kemiringannya datar. Kemudian yang kedua add 30 sudut 90. Berarti garis kita nanti adalah ke atas karena sudutnya 90. Panjangnya 30. Seterusnya add 40 sudut 120. 120 di kuadran kedua ya. Jadi dia arahnya ke kiri atas. Panjangnya 40. Kemudian add 30 sudut 210. 210 di kuadran berapa? Kuadran ketiga. Jadi dia di ke kiri bawah. Panjangnya 30. Ya, kemudian add 40 sudut 270. Ya, maka dia ke bawah. Untuk mengakhiri perintah, kita enter ya. Lalu inilah penggunaan sistem koordinat polar ya, sistem koordinat polar.
Ya, seterusnya kita masuk pada sistem koordinat yang ketiga, yaitu koordinat relatif. Penulisannya @x, y. Ya, berarti berdasarkan resultan dari panjang arah x dan arah y. Ya, ini mau kita gambar garis di sini dengan menggunakan perintah yang ada. Ya, kita gunakan lagi perintah lain menggambar garis ya. First point 0,0, kita mulai dari awal. Add 30,40, ini koordinat relatif, berarti panjang arah x 30, arah y 40. Sehingga garis yang terbentuk ini ya, berarti inilah 30 arah x, sedangkan arah y 40. Jadi yang diambil apa? Resultannya. Kira-kira kita ambil resultannya. Next point, 30,0, berarti ini panjangnya arah x 30, arah y 0 ya, berarti dia hanya datar ke kanan karena nilainya positif. Next point, 0,30, berarti ini arah x nya 0, arah y nya 30 positif, berarti ke atas. Ya, seterusnya next point, 30,30, berarti 30 arah x, kemudian 30 arah y ya, sehingga resultannya yang diambil atau yang terbentuk itu resultannya. Kemudian add minus 50,0, berarti add minus 50. Ini minus x ya, berarti arahnya ke kiri ya, ke kiri panjangnya 50, ke arah y 0, sehingga garisnya ke kiri. Seperti ini. Seterusnya next point, add minus 30, minus 20, berarti ini x-nya negatif, berarti ke kiri, y-nya negatif, berarti ke bawah. Berarti garisnya arahnya adalah ke kiri bawah. Seperti ini. Ya, lalu kita close untuk memutuskan garis. Ya, makanya kira-kira penggunaan koordinat relatif. Sebagai catatan, dari 3 sistem koordinat yang diberikan ini, yang mana nanti kita rasa atau kita pikir yang paling enak digunakan, ya, silakan saja, tidak ada satu keharusan. Jadi kalau kita lebih familiar dengan sistem koordinat relatif, ya bisa kita pakai. Sistem polar bisa kita pakai. Dari ketiga sistem ini yang paling sering kita pakai itulah sistem atau urutan yang kedua dan yang ketiga, yaitu polar dan relatif ya, atau kita lakukan penggabungan di antaranya. Boleh ya. Ini pemahaman tentang sistem koordinat relatif. Dan sistem koordinat nanti sangat sering sekali kita pakai dalam menggunakan penggambaran untuk AutoCAD 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Jadi ini betul-betul harus kita pahami. Ya, oke. Ya, dengan demikian pengenalan tentang AutoCAD 2012 sekaligus pemahaman tentang sistem koordinat selesai. Ya, berikutnya kita akan masuk pada materi-materi inti untuk 2 dimensi dan seterusnya nanti adalah 3 dimensi.